garansi untuk late game juga gitu loh, dan pada saat juga di early-nya juga dia punya garansi juga, jadi masih bisa keep up lah di sana. Tergantung bagaimana ya ke bawahnya nanti untuk masuk, karena in the way pada saat lu udah masuk ke dalam late game anything can happen gitu loh. Game for everyone ya kalau udah masuk late game. So tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke game yang pertama, pertemuan antara Kagendra melawan RRQ Sena. Di mana kita udah lihat RRQ Sena mengantongi 1 poin di match sebelumnya, dan ini bisa jadi boost tersendiri buat teman-teman dari RRQ yang menghadapi Kagendra untuk game yang pertama kali ini. Violence udah mulai memantau Aiden, tapi nggak akan ganggu secara signifikan sih. Tapi perbedaannya dari kedua belah roamer, di mana dari Paul YK di sini memberikan boostingan ke area Azura, bahkan membuat Pranata agak sedikit mundur ke area lini belakang karena terkikis. Mau nggak mau Okta harus kasih backupan. Yes, dan ini adalah standing group B-nya. Kalau kalian lihat ada Evat Hyken di posisi yang pertama, lalu Kagendra di posisi yang ketiga, dan RRQ Sena di posisi kedua, dan juga keempat ada Geek Slate Junior. Waduh, mata saya udah mulai kurang ya. Namun ada Mislero mengangkat 1 player di bagian depan. Hype speed-nya hampir saja. Violence-nya agak terhimpit dari segi position karena balik lagi dia sangat lama banget untuk di awal-awal dari segi Abyssal Arrow-nya. Dan itu akan sangat mengganggu juga apabila mungkin dari beberapa roamer yang bakal coba untuk gathering information itu akan terganggu akan hal itu. Benar sekali. Sejauh mata memandang di menit pertama belum ada first blood, belum ada team fight yang signifikan juga. Statistiknya para tim-tim ini udah benar-benar fluktuatif banget, naik turun, dan ini nih serunya, ini value-nya. Tapi ternyata dari trouble issue yang dalamnya RRQ Sena sudah teratasi, udah back to the game lagi, di mana udah ada masuk ke area sisi laning phase. First blood ternyata berhasil diamankan di area top lane, di mana Pranata harus menjadi korbannya. Yes. Dan kalau kita lihat juga dari Martisnya masih coba untuk screening terlebih dahulu, coba untuk menggathering, juga coba untuk scaling juga dari segi item dan turtle ataupun taltal sepertinya akan coba dipok di arah bagian bottom lane oleh 2 player dari tim RRQ Sena. Gens coba untuk gathering information, melihat ada berapa musuh di depannya, namun reward manipulation pun harus dikeluarkan dengan hitbox yang lumayan besar untuk memukul mundur player dari Kagendra. Namun ternyata di tempat yang berbeda ada korban. Oke, ini 2 kali ya. Kali kedua Pranata kayaknya tuh baru hidup, datang lagi ke atas langsung dipukul lagi. Sehingga dia harus kembali mengarah ke area base-nya, berjalan lagi ke area objektif top lane Tarat. Tapi gak apa-apa sebetulnya untuk early gini. Walaupun memang itu bukan modal awal yang baik buat Moskov ya. PR-nya nantinya di area mid lane, gimana nantinya Moskov bisa cari keuntungan, karena di area top lane di sini dari area sisi Azuranya dapetin space yang luar biasa banget. Paul WK berhasil bermain agresif, berhasil memberikan punishment dan juga efek struggle ke area Pranata, tapi 2 objektif kill yang berhasil diamankan oleh Kagendra ditutup dengan adanya turtle yang pertama tadi di secure tanpa adanya kontes dari pemain-pemain Kagendra. Yes, trap after trap coba dipasang oleh Paul YK, coba untuk menutup setiap arah masuk player-player dari tim RRQ Sena untuk tidak bisa terlalu banyak mendapatkan informasi dari setiap pemain dari tim Kagendra itu sendiri. Namun kalau kita lihat juga ada 3 player dari tim Kagendra sudah bersiap-siap untuk melakukan ganking ke arah bagian atas, langsung maju ke depan. Azray coba untuk sedikit pelan-pelan, namun ada Abyssal Arrow langsung connect mengarah ke bagian depan saat yang coba dikeluarkan, sangat sakit sekali, harus hilang dari Lolitanya menjadi korban akibat 4 player dari tim Kagendra langsung menusuk ke arah bagian gold lane. 1 untuk nothing. Sejauh ini masih belum ada pertukaran, ditambah lagi RRQ Sena harus kehilangan platingan gold di area top lane sana menuju ke area 1 kehancuran bangunan Tarat. Pranata yang sudah terpick off 2 kali nggak mau ngambil resiko, belum ada backupan, slowly berada di posisi yang cukup jauh. Violence juga baru dalam masa cooldown untuk hidup tadi ya, sehingga dia lebih milih untuk mundur di menit ketiga. RRQ Sena udah kehilangan objektif laranya, ini bukan pertanda yang cukup baik sebetulnya buat teman-teman RRQ, dan ini mempengaruhi banget dengan leading gold yang sekarang terlihat dipegang kendali oleh teman-teman Kagendra. Iya. Namun kalau kita lihat di bagian atas dari jungle RRQ Sena sudah diamankan 1 purple buff sepertinya ya dari untuk tim Kagendra juga, tapi ternyata di bagian tengah sudah terlihat Paul YK harus bertemu dengan Violence. Coba untuk melakukan adu mekanik tapi harus dipisahkan oleh sungai, harus mundur pelan-pelan karena dia tahu bakal ada rusuh di bagian bawah. Namun reward manipulation coba dikeluarkan, coba untuk mengambil 1 player dari arah bagian depan. Blade Form coba untuk menzoning 2 player dari tim RRQ Sena harus terpisahkan, dan turtle pun bisa diamankan dengan sangat baik oleh tim Kagendra. Again tidak ada pertukaran, turtle berhasil disecure untuk yang kedua. RRQ
masih coba untuk berusaha menjalankan makro playing mereka untuk mengejar ketertinggalan di area top lane. Pranata udah mulai kembali disandingi oleh seorang Violence, tapi Azura berhasil memukul mundur dan di sini juga dari sisi life line-nya udah perbedaannya cukup signifikan ya. Azura megang level 7, Pranata baru mengarah ke area level 7. Harusnya di sini juga dari sisi Khagendra gak mau terlalu greedy. Mereka tahu betul potensial Arcusena untuk mengambil celah itu besar banget. That's why mereka hati-hati banget nih. Mereka dalam posisi yang leading dari sisi kill dan juga objektif. Jadi mereka bakal coba untuk mempertimbangkan langkah mereka ke area depan, Golden Staff. Jadi salah satu item bekal buat Azura, attack speed tambahan juga ketika nantinya ada team fight yang terjadi di beberapa titik tertentu. Yes, auto turret dari tim Arcusena pun harus hilang di area bagian atas. Sepertinya bakal diikuti oleh satu auto turret di bagian bawah juga, di tengah. Jadi Case coba untuk masih mengumpulkan stack yang harus dia miliki agar pada saat sudah masuk ke dalam mid late gamenya, dia sudah ready, dia sudah kuat. Namun Violence menggunakan shieldnya coba untuk menghindar dari beberapa abyssal area masuk ke dalam tubuhnya. Langsung ada jepitan di sana coba untuk menghilang, namun balik lagi tidak bisa kemana-mana. Harus Freddy menjadi korban dari sergapan 3 player dari tim Arcusena. What are you doing, Aidan? Harus ditumbangkan gitu saja, agak sedikit miss calculate dari Aidan untuk maju terlalu dalam, mengganggu purple buff ini milik slowly. Setidaknya itu yang bisa diuntungkan oleh teman-teman dari Arcusena. 1 point kill berhasil di-secure akhirnya di area top lane. Gromblown Wave Minion bakal coba untuk remanage. Namun hati-hati, Gens akan segera hadir di area top lane sana. Belum ada switching lane dari area Pranata dan juga dari sisi Violence. Tapi di area bottom lane sana, di mana terlihat Azura berhasil mengeliminasi slowly yang gak bisa bertahan melalui damage attack speed yang dikeluarkan Azura dari area bottom lane. Yes, yang pasti sudah terlihat. Gens langsung dilompatin aja di sana, langsung ditombak abis-abisan. Attack speed sangat tinggi sekali. 15 di combo wombo. Ada point kill juga untuk menghambat ternyata 3 player dari tim Arcusena mendapatkan 1 player dari Khagendra yang sedang berjalan untuk berpindah ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Padahal tadi ngeliatnya outplay Gens-nya bagus banget ya, dia maju ke depan untuk hindarin Nominant Blast, tapi Violetnya juga pintar banget, dia tahu bakal gerakan dari Gens, sehingga akhirnya Gens berhasil tumbangkan. Tapi dari area sisi bottom lane, Azura nampaknya akan berhasil memancarkan 1 objektif inner bottom turret yang dimiliki Arcusena. Harus berhati-hati, Azura seorang diri, dan nampaknya dari 2 pemain Arcusena nggak mau ngambil resiko ya, dia takut Azura ada backup-nya. Yes. Jadi dia lebih memilih untuk mundur, nggak mau respon skirmish di area bottom lane, kembali mundur ke area belakang. Khagendra masih dalam posisi yang diuntungkan karena leading goldnya juga masih dipegang kendali orang mereka. Objektif turret juga terlihat cukup dikendalikan oleh teman-teman dari Khagendra. Arcusena bahkan sulit banget nih untuk bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh Khagendra karena sedari tadi ini benar-benar udah mulai di push, udah mulai di zoning out. Arcusena udah benar-benar nggak boleh maju terlalu dalam ke area pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Khagendra di game yang pertama. Iya, karena balik lagi ofensif area mereka sudah lumayan gede. Sudah ada 3 auto turret yang lepas, tinggal menyisakan inner turret saja. Abyssal Arrow selalu dispam habis-habisan untuk melihat apakah ada possibilities untuk bisa menculik atau mempick off 1 player dari tim Arcusena. Tapi balik lagi, auto turret dari tim Khagendra pun di bagian bawah pun harus hilang. Azura coba di bagian depan untuk mencicil pelan-pelan dari inner turret yang dimiliki oleh Arcusena. Harus mundur ke bagian belakang kembali. Namun di bagian bawah sudah ada 2 player dari tim Arcusena sepertinya akan coba untuk melakukan push gaming dan ada bagian bottom lane. Kasih udah mulai perih sih. Tampolan tarikan dari Sangin Close-nya juga udah mulai terasa banget damage-nya. Ini yang menandakan dari stacknya, itemnya juga udah mulai mumpuni karena 26.000 gold dipegang kendali Khagendra. Perbedaannya cukup signifikan di mana Arcusena tertinggal 6.000 gold untuk game yang pertama kali ini. Masih ada celah sebetulnya untuk mereka bisa dapetin momentum, tinggal nantinya mereka cari aja dan kulik terkait pola permainan yang dibawa oleh Khagendra. Lord nanti bisa jadi salah satu pertanda juga ketika Arcusena yang tidak boleh tinggal diam. Mereka harus maksain kontes untuk 15 detik Lord yang hadir di Lord pertama. Sejauh ini gamenya benar-benar terbilang pasif sih, nggak intense war, tapi dari sisi tim Khagendra sendiri benar-benar sure banget untuk bisa dapetin objektifnya. Itu yang mungkin Arcusena terbuai dengan pola permainan yang di-create oleh teman-teman Khagendra. Yes. Slout sih coba untuk mengambil boost di bagian depan. At least ada satu informasi penting yang akan bisa dia ambil dan berikan kepada teman-teman. Habis itu seperti akan connect ke bagian depan, langsung di jumping ke bagian dalam. Coba untuk membackup dari bagian belakang, harus pelan-pelan. Masih dicicil aja, coba di kiting, coba di triggering juga dari beberapa source skill yang dimiliki oleh player dari tim Arcusena. Dan Lord akan menjadi tujuan dari tim Arcusena dan juga Khagendra akan coba dipaksa untuk bermain di bagian high ground. Black Dragon Form dikeluarkan gitu saja, bakal coba di follow up contest dikeluarkan, dan Retribution yang on point coming from seorang Slowly yang berhasil. Akhirnya ini yang dibahas di mana satu momentum berhasil didapati oleh teman-teman Arcusena, walaupun pengorbanan dari seorang Slowly harus tumbangkan begitu saja oleh pemain-pemain dari Khagendra di area bottom lane. Pranata yang masih terbilang gagal untuk bisa manfaatkan kosong harus mundur ke arena belakang, dan Purple Buff
masih bisa diamankan oleh seorang Violence. Tidaknya daripada nggak sama sekali ya diregut sama teman-teman Kagendra, mendingan Violence aja yang dapetin. Dan gini mereka dari Kagendra harus fokus mundur karir belakang. Mereka harus memukul mundur Lord yang bisa dibilang nih Lord pertama, pasti bakal cepat banget untuk di meltdown oleh mereka. Iya, sepertinya juga dari Moskovnya akan coba untuk fokus di arah bagian atas juga. Lordnya juga sudah mulai berjalan bersama dengan gerobak UMKM dan pegawai-pegawainya juga. Ya, dari ada bagian 3 lane yang berbeda dan auto turret dari Kagendra di bagian atas pun juga harus hilang, diikuti oleh 4 player juga. Sepertinya akan bakal Genking Gaming di arah bagian depan. Coba untuk jumping, nggak mau dikasih pulang. Paul Yeka nggak terhimpit posisinya, namun balik lagi masih bisa menyelamatkan diri dari Paul Yeka ke arah bagian atas. Namun ada bagian backup dari bagian belakang, Sanguin Quill mendapatkan 1 player. Octa pun agak terhimpit posisinya. Coba untuk membackup juga dari Yuzong dari bagian kanan, tapi baik lagi masih bisa regroup, masih bisa balik dan fallback mencari tempat yang lebih aman. Setidaknya nih bisa dijadikan titik balik karena dampak dari Lord cukup signifikan. Yang tadinya RRQ sulit untuk menembus pertahanan, kini mereka udah berhasil hancurin inner top turret yang dimiliki oleh Kagendra. Mereka tahu betul perhitungannya, mereka harus reset lagi mundur ke area belakang karena dari sisi networknya masih dikendalikan oleh Kagendra. Yes. RRQ belum bisa nge-pick off karya beberapa hero-hero pentingnya ya, terkhusus Azura, Paul Yeka, begitupun juga dengan Kaze yang masih bisa mengoptimalkan posisi. Paul Yeka sejauh ini juga berusaha banget untuk menebar trapnya, mencari informasi, ditambah lagi penempatan trappingnya juga baik banget ya di tempat-tempat tertentu yang memang rawan banget nih ada hero-hero RRQ saya di objektif tersebut. Tapi Aiden sudah mulai mengarah ke area purple buff, nampaknya slowly tidak diperbolehkan untuk mengamankan karya objektif tersebut. Sehingga Aiden berhasil mengakuisisi, tapi Pranata harus hati-hati sih. Dia sendirian di area top lane buat manage wave minion yang ada di sana. Takutnya ada yang satu buah objektif sergapan dan ini yang harus dihindari oleh Pranata yang memang jadi salah satu ujung tombak pemain-pemain dari RRQ Seina. Yes, kalau di bagian tengah sebenarnya masih coba untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Dari Aiden ini sudah memiliki curse helmet juga, at least akan menambah daya gitu dari segi damage. Ya burn-nya, efek burn-nya bakal sakit banget apabila dia akan coba jumping ke kerumunan warga yang ada, mungkin akan mengganggu teman-temannya pada saat di bagian backlane. Tapi balik lagi, ada 4 player yang sudah melakukan setup dari tim RRQ Seina di tempat-tempat yang berbeda. Sepertinya akan coba melakukan ganking, memancing sedikit dari Violence-nya berada di tempat yang open area, melihat apa mungkin dari Aiden akan coba jumping ataupun akan nge-pick off. Tapi baik lagi, backup yang dia akan dilakukan dari sana akan sangat luar biasa. Ada Martis, ada Lapu-Lapu dan juga ada Yves yang siap untuk melakukan rotasi secara cepat. Namun ternyata di bagian bawah langsung ke pick up habis-habisan. SP sangat sedikit sekali, coba di-backup dengan sangat baik dari bagian kiri. 1 player dari tim RRQ Seina pun harus hilang. Miscalculate sih, karena damage Azura udah mulai terasa pedes banget di follow up dengan damage lainnya yang membuat slowly harus tumbang beriringan dengan hadirnya Lord yang kedua. Lord bakal coba untuk disambut, tapi di area top lane sana Pranata men-restrictions pergerakan dari 2 pemain dan bahkan Pranata harus dieliminasi begitu saja dengan dari serangannya diberikan. Di sisi lain mid lane udah ada 1 bernama Blast dibuka, reload Blast bahkan masih bisa dihindari Paul Yeka dan juga Azura. Bakal coba untuk diincar oleh warga dari RRQ Seina, namun nampaknya dari pemain-pemain RRQ nggak mau mengambil resiko. Lord pun diamankan secara cuma-cuma dengan hilangnya 2 pemain yang dimiliki RRQ, sehingga Lord nanti akan dimaksimalkan oleh mereka untuk masuk terlalu dalam. Tomo Yeka udah mulai coba untuk maju ke depan dengan 1 buah Abyssal Row yang mengenai 1 pemain, namun nampaknya masih belum bisa diklaim karena 1 point kill dari seorang Paul. Ya saking seringnya untuk dihuru hara banget dari segi purple buff-nya, butuh 4 player dari tim RRQ Seina untuk menjaga ya dari slowly untuk bisa mendapatkan 1 purple buff itu sendiri. Tapi mau nggak mau itu harus dilakukan. Kalau kita lihat juga di tempat yang berbeda, dari Selenanya pun juga masih coba untuk mengambil setiap bush ataupun memperlebar offensive area dari tim Kagendra, sehingga dia bisa mendapatkan informasi yang sangat penting apabila ada beberapa player ataupun key player dari RRQ Seina yang bisa menjadi momen tertentu untuk dia bisa nge-push one side push ataupun dari 2 lane yang berbeda. Violence masih coba bersembunyi di balik push dekat sekali dengan orange buff. Lord dia sudah mulai berjalan dari bagian atas. PR coba untuk mencicil damage menggunakan tombaknya dan Weon sudah diamankan oleh PR, akan menambah daya defensifnya juga untuk PR pada saat melakukan 1 by 1 bersama Kari di arah bagian top lane. Kalau kita lihat juga sudah mulai masuk, ada 1 Mega Form yang akan coba masuk ke bagian dalam untuk menzoning, namun di population damage sangat sakit sekali. Tetesan begitu menyakitkan. Slow damage pun akan coba dikeluarkan, tapi balik lagi dari bagian belakang. Aiden pun sedikit terhimpit posisinya, coba untuk mencicil dari bagian backside dari Cecilion yang belum memiliki stake yang terlalu besar juga, sehingga 2 base turret pun harus hilang. 2 base turret harus hilang, bahkan terlihat slowly bakal menjadi incaran. Immortality yang terbalut dalam tubuhnya harus dipecahkan begitu saja, bahkan base set kiri terbuka lebar, bakal coba dimanfaatkan di mana airborne effect mengarahkan seorang slowly bakal di track down. Di sisi lain, 1 pemain berhasil dieliminasi. Aiden yang maju terlalu dalam harus dipanis dengan damage yang diberikan seorang Pranata. Base-nya terbuka lebar dengan damage yang diberikan seorang Azura. Pranata bakal harus di-pick up dengan damage yang diberikan seorang Paul Yeka yang membuat Kagendra berhasil mengamankan game
Yang